Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3529, 3530, 3531. Ketika Dev tiba di lembah roh darah, Jindong sudah menunggu Dev di pintu masuk lembah. Melihat bahwa Dev membawa banyak orang, Jindong buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Chen, orang-orang ini adalah..." "Ini semua dari istana tanpa jiwa. Mereka dibawa ke sini saat bertemu kami di jalan. Apa yang kamu lakukan di muara lembah ini? Ada apa?" Dev tidak mengerti apa yang dilakukan Jindong di muara lembah, seolah dia sedang menunggu seseorang. "Tuan Chen, saya di sini untuk menunggu Anda." Setelah Jindong selesai berbicara, dia mencondongkan tubuh ke telinga Dev dan berbisik, "Tuan Chen, orang yang menjual jam tangan Anda ada di sini, dan dia tampaknya sangat kuat. Dia bersikeras ingin bertemu denganmu. Dia kembali ke sini dan ingin mengambil kembali jamnya." Jindong mengira pria parubaya itu ada di sini untuk mengambil kembali jam itu, jadi dia menunggu Dev di muara lembah, berencana memberitahu Dev terlebih dahulu untuk memberikan gambaran kepada Dev agar Dev bersiap. Tetapi ketika Dev mendengar ini, dia langsung gembira. "Di mana pria itu sekarang?" "Di dalam, Tuan Hantu Tua dan Tuanku sedang menunggunya. Dia terlihat sangat sombong," kata Jindong. Dev tidak peduli dengan Jindong, tapi langsung berlari ke lembah roh darah. Pada saat ini, pria parubaya itu sedang duduk di kursi malas, ditemani oleh Hantu Tua Gunung Iblis dan Luo Shouhai berdiri di sampingnya. Wajah Luo Shouhai tampak sedikit tidak senang, tetapi Penatua Hantu Gunung Iblis terlihat sangat hormat kepada lelaki paruh baya itu. Melihat Dev kembali, kedua orang itu bergegas menyambutnya. "Tuan Chen, Anda kembali," kata Luo Shouhai dan Hantu Tua Gunung Iblis. Ketika pria parubaya itu mendengar bahwa Dev telah kembali, dia segera berdiri. Dev mengabaikan Luo Shouhai dan Hantu Tua Gunung Iblis, tetapi berjalan langsung ke pria parubaya itu dan berkata dengan hormat, "Senior Iblis Angin, maafkan aku membuatmu menunggu begitu lama." Kata-kata Dev membuat Luo Shouhai dan Hantu Tua Gunung Tua semuanya tercengang di tempat, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Bahkan Iblis Angin sendiri sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu mengenali saya?" Harus diketahui bahwa ketika dia menjual jam tangan itu kepada Dev, Dev tidak mengenalinya, tetapi sekarang saat mereka bertemu di sini, dia langsung menyebut namanya. Hal itu membuat Iblis Angin juga sedikit bingung. Dev merasa malu, dia tersenyum dan berkata, "Saya bertemu Senior Iblis Yin, dia melihat jam yang saya beli dari Anda dan menebak identitas Anda." "Hahaha, ternyata orang tua ini. Saya bilang Anda tidak dapat memahami metode waktu saya dalam waktu sesingkat itu, di mana senjatanya?" Iblis Angin tertawa, mengakui identitasnya telah terungkap. Pada saat ini, Luo Shouhai dan Penatua Hantu Gunung Iblis sama-sama bingung. Mereka tidak percaya bahwa pria parubaya di depan mereka, yang penuh aura mengerikan, sebenarnya adalah Iblis Angin. "Senior Iblis Angin, apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu memiliki aura ras binatang di tubuhmu?" Dev juga terkejut, jadi dia bertanya, "Hei, ceritanya panjang. Saat kau melepaskanku dari menara penindas iblis, sisa jiwaku melarikan diri kembali ke dunia surga dan manusia. Namun, aku tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat dan tidak dapat membentuk kembali tubuhku. Pada akhirnya, aku hanya bisa merasuki seorang kultivator binatang monster ini. Jika jiwa yang tersisa terekspos dalam waktu lama, kemungkinan besar jiwa itu akan terbang, dan kemudian aku akan benar-benar menghilang selamanya." Iblis Angin menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Iblis Angin, Dev menyadari bahwa tubuh ini adalah milik seorang kultivator binatang monster. Tidak heran dia memiliki aura binatang monster di dalam dirinya. "Leluhur, murid ini pantas mati." Murid ini benar-benar menyerang leluhur dan memintanya untuk menghukumnya. Orang tua Hantu Gunung Iblis berlutut di depan Iblis Angin dengan bunyi gedebuk. Sekarang dia tidak ragu lagi dengan identitas Iblis Angin. Bagaimanapun, Iblis Angin baru saja menggunakan tinju cahaya suci. "Bangunlah, kamu tidak mengenal saya dan kamu tidak bersalah." Iblis Angin melambaikan tangannya dan berkata. Hantu Tua Gunung Iblis berdiri dengan kegembiraan di wajahnya, tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. "Senior Iblis Angin, saya bertanya-tanya mengapa Anda mencari saya?" Dev penasaran mengapa Iblis Angin datang ke sini untuk mencarinya. "Tentu saja aku mencarimu untuk meminta bantuanmu. Aku telah menggunakan tubuh orang lain, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatanku. Tubuh ini tidak dapat menahannya. Jadi aku perlu membentuk kembali tubuhku,
tetapi untuk membentuk kembali tubuhku, aku membutuhkan batu iblis surgawi. Aku ingin kamu menemukan batu iblis surgawi untukku sehingga aku dapat membangun kembali tubuh fisikku. Kata iblis angin, senior iblis angin, sangat sulit untuk membentuk kembali tubuh, dan kekuatanmu akan sangat berkurang pada tahap awal. Senior Yinmo juga membentuk kembali tubuh. Dia mendapat dukungan dari lembah orang mati, dan kekuatannya saat ini tidak terlalu kuat. Setidaknya sekarang, saat Anda menggunakan tubuh orang lain, kekuatannya cukup bagus, kata Dev kepada iblis angin. Jika saya dapat membentuk kembali tubuh fisik saya, meskipun pada awalnya sulit, itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Ketika saya berhasil membentuk kembali tubuh fisik saya akan bisa mendapatkan kembali kekuatan puncak tubuh fisikku seperti hidup kembali. Lagi pula, aku sudah muak dengan kulit bau ini sejak lama. Tubuhku sendiri lebih indah. Kulit bau ini punya wajah berbulu dan sulit untuk mendekati perempuan. Iblis angin berkata tanpa daya. Hahaha, Dev tidak bisa menahan tawa. Dia tidak menyangka iblis angin bisa mengatakan hal seperti itu. Senior iblis angin, di mana batu iblis surgawi itu berada? Dev masih tidak tahu di mana batu iblis surgawi itu, dan dia tidak dapat membantu iblis angin menemukannya. Tuan Chen, saya tahu bahwa batu iblis surgawi ada di puncak pegunungan Tianmo, dan batu jenis ini dapat ditemukan tetapi tidak dicari, kata penatua hantu gunung iblis. Ketika Dev mendengar ini, dia terdiam. Di mana dia bisa menemukan sesuatu seperti ini yang hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari? Kamu tidak perlu khawatir, perhatikan saja batu ajaibnya. Kemarilah, aku akan memberitahumu beberapa formula. Adapun apakah kamu bisa memahami senjata ajaib waktu ini, itu tergantung pada pemahamanmu sendiri. Iblis angin melambai pada Dev. Dev mendekat, dan iblis angin membisikkan sesuatu di telinga Dev. Setelah selesai berbicara, iblis angin menepuk bahu Dev dan berkata, saya yakin Anda bisa mengerti. Senior iblis angin, bisakah kali ini senjata ajaib membalikkan waktu, menghidupkan kembali orang, atau bahkan memutar balik waktu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu pikirkan? Iblis angin tertegun. Bahkan Daluo Jinxian tidak memiliki kemampuan untuk memutar kembali waktu. Tahukah kamu bahwa waktu mengendalikan ribuan dunia? Apakah kamu ingin memutar kembali waktu dengan senjata waktu ini? Setelah perangkat ini digunakan, Anda dapat menangguhkan waktu tertentu di area tertentu, atau Anda dapat kembali ke masa lalu. Tetapi itu tidak kembali ke masa lalu dengan sebenarnya. Itu hanya mengembalikan kesadaran Anda ke apa yang terjadi sebelumnya. Artinya, kamu bisa lihat, kamu bisa mendengar peristiwa di masa lalu itu, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, yang dibawa ke sini hanyalah kesadaranmu. Jika kamu ingin membawa tubuh fisikmu kembali ke masa lalu, senjata ajaib ini tidak bisa melakukannya. Tapi jika senjata ajaib waktu ini ada di tangan makhluk abadi sejati, apakah senjata ini bisa melakukan itu atau tidak, saya tidak tahu. Setelah mendengarkan penjelasan iblis angin, Dev memiliki pemahaman awal tentang jam, dan dia juga tahu rumusnya. Sekarang dia harus memikirkannya sendiri. Terima kasih, senior iblis angin, atas bimbingan Anda, kata Dev dengan penuh rasa terima kasih. Haha. Akulah yang harus berterima kasih kepadamu. Jika kamu tidak melepaskanku dari menara penindas iblis, aku masih akan tertekan sampai sekarang. Awalnya, kupikir akan butuh waktu lama untuk melihatmu di gunung iblis dunia surga dan manusia ini. Setelah waktu berlalu, saya tidak menyangka bahwa kekuatanmu telah meningkat begitu cepat. Sekarang kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, tapi saya khawatir kultivator tingkat 5 di alam kesengsaraan tidak ada apa-apanya di hadapanmu. Iblis angin tertawa dan berkata, ini semua berkat tinju cahaya suci senior iblis angin. Dev menyanjung iblis angin. Oke, tolong berhenti menyanjungku. Tak satu pun dari kalian diizinkan mengungkapkan identitasku saat ini. Aku hanya bisa berjalan sebagai binatang monster sekarang. Ketika kamu menemukan batu iblis surgawi, ingatlah untuk menghubungiku. Aku punya slip giok transmisi suara di sini. Aku akan memberimu satu agar kita dapat menghubungi satu sama lain. Kamu harus menghargainya. Slip giok transmisi suara ini menghabiskan banyak koin spiritual. Iblis angin memberi Dev slip giok transmisi suara. Saat Dev melihat slip giok transmisi suara di tangan iblis angin, Dev tidak bisa tertawa atau menangis sejenak. Tampaknya ahli jimat di dunia surga dan manusia ini benar-benar kurang. Bahkan iblis besar ini tidak dapat menyempurnakan mantra sederhana. Senior iblis angin, kamu harus menyimpannya sendiri. Aku punya lusinan slip giok transmisi suara di sini. Aku akan memberikannya kepadamu. Selama kamu merindukanku, kamu bisa menggunakannya. Jangan segan untuk menggunakannya, saya bisa membuat ratusan benda seperti ini. Dev mengeluarkan lusinan slip giok transmisi suara dari cincin penyimpanan dan berkata, brengsek, iblis angin melihat lusinan slip giok transmisi suara di tangan Dev dan hanya bisa mengutuk. Iblis angin tidak sungjan, dia mengambil lusinan transmisi suara giok itu, lalu pergi. Melihat punggung iblis angin, penatua hantu gunung iblis masih linglung. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat leluhur iblis angin.
Setelah iblis angin pergi, Dev berkata kepada Luo Shouhai dan hantu tua gunung iblis, "Aku bertemu orang-orang dari istana tanpa jiwa di jalan dan membawa mereka ke sini, orang-orang dari istana tanpa jiwa. Apakah mereka tidak akan membunuhmu? Orang-orang ini semua adalah antek dari aliansi penyegel iblis." Luo Shouhai bertanya dengan bingung. Sekarang orang-orang dari istana tanpa jiwa ingin melepaskan diri dari aliansi penyegel iblis, jadi aku membawa mereka ke sini. Lembah roh darah ini cukup besar. Jika orang-orang dari istana tanpa jiwa ada di sini untuk sementara, menurutku tidak mungkin aliansi penyegel iblis untuk menemukan mereka. Aku sudah memikirkannya, kata Dev. Jika orang-orang ini tidak menargetkan Tuan Chen, saya tidak keberatan membiarkan mereka tinggal di lembah roh darah, kata Luo Shouhai. Oke, aku akan mengajakmu bertemu mereka. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa Luo Shouhai dan hantu tua gunung iblis menemui Song Tianhai dari istana tanpa jiwa. Karena mereka berdua berasal dari ras iblis, mereka dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Mulai sekarang, kami akan tinggal di lembah roh darah setelah istana tanpa jiwa melepaskan diri dari aliansi penyegel iblis, sehingga untuk sementara kami dapat menghindari pengejaran aliansi penyegel iblis. Dev meminta Helena membawa binatang badak untuk membiasakan diri dengan suasana lembah roh darah, sementara dia sendiri mempelajari jam dalam pengasingan. 3 hari kemudian, binatang badak menjadi akrab dengan aura lembah roh darah, dan hubungannya dengan Helena menjadi lebih dalam. Selama periode ini, Luo Shouhai sedikit tidak sabar. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang membunuh seluruh lembah roh darah. "Helena, bagaimana kabarmu?" Dev bertanya pada Helena. "Tidak masalah," kata Helena dengan percaya diri. "Oke, mari kita biarkan binatang spiritual mencari tahu siapa nafas yang tinggal di lembah roh darah sebelum kita datang ke lembah roh darah. Kalau begitu biarkan binatang spiritual mencari aura dan mari kita ikuti untuk melihat siapa orang-orang yang melakukan pembantaian itu," kata Dev pada Helena. Helena mengangguk, lalu mengikuti instruksi dari binatang badak. Meski binatang badak ini baru lahir, namun ia sangat peka terhadap aura. Terlihat binatang badak mengelilingi lembah roh darah, dan kemudian berlama-lama di pintu masuk lembah. Setelah 1/4 jam penuh, binatang badak itu mengaum ke arah tenggara, lalu berlari dengan cepat. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mengikuti. Jindong dan Luosi tidak mengikuti dan meminta mereka untuk tinggal dan menjaga lembah roh darah. Selain itu, orang-orang dari istana tanpa jiwa baru saja datang ke lembah roh darah dan masih banyak tempat yang belum mereka kenal. Sementara itu, di kota Yancheng, di keluarga Liancheng, Penatua Chu dan Ye Liancheng sama-sama duduk di aula keluarga Ye. 3 hari telah berlalu, tapi belum ada kabar dari istana tanpa jiwa. "Tuan Ye, tampaknya orang-orang di istana tanpa jiwa benar-benar mengkhianati kita. 3 hari telah berlalu dan tidak ada berita sama sekali," kata Penatua Chu dengan sungguh-sungguh. Kali ini, dia membawa Zuo Xuan ke Gunung Tianmo, tetapi Zuo Xuan meninggal dan orang-orang di istana Wuhun juga memberontak. Penatua Chu tidak tahu bagaimana menghadap Zuo Tianzeng. "Jangan khawatir, Penatua Chu. Selama orang-orang dari istana tanpa jiwa ini tidak meninggalkan Gunung Iblis, cepat atau lambat mereka akan ditemukan." Ye Liancheng menghibur Penatua Chu dan berkata, "Tuan Ye, bagaimana kabar keluarga Seng di Fancheng?" Pemimpin aliansi secara pribadi telah mengundang keluarga Seng berkali-kali untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, tetapi keluarga Seng selalu menolak. "Jika keluarga Seng dapat bergabung dengan kami di aliansi penyegel iblis, aliansi penyegel iblis kita memiliki master formasi kita sendiri, dan kita dapat menggunakan berbagai mantra sesuka hati," kata Penatua Chu. Bagaimanapun, keluarga Seng adalah keluarga sihir dan jimat yang terkenal, dan semua orang ingin memenangkan hati mereka. "Jangan khawatir, Penatua Chu. Tidak akan lama lagi keluarga Seng memohon untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis." Ye Liancheng sedikit mengangkat sudut mulutnya, penuh percaya diri. "Perintah Kaisar."